Sekarang utangnya berapa? Sudah berapa? 8.000 lebih kan? Iya Pak. 8.000 lebih, 9.000 Pak. 9.000 triliun. Itu berarti yang utang yang model Orde Baru dan sesudahnya Pak, ya? itu tinggal 1.000 triliun aja kurang. Paling kan 1.000 triliun kurang. Itu 80.000 itu. Bengkak bener kan? Akhirnya utangnya besar bener, tapi ya pertumbuhannya begitu-begitu juga. Nah itu Pak, maksudnya Pak, jadi pertanyaan kan? kita Pak, Gimana utang coba? banyak tapi kok Pertumbuhannya segitu-segitu aja. Ekonominya gitu-gitu yang aja dulu Pak. yang zamannya Pak Harto dan seterusnya, utangnya cuma segitu ya. Pertumbuhannya malah bisa sampai 7% gitu Iya, kan. iya, Pak, Nah, betul. gitu nggak pakai utang. Nah, itulah. Jadi ada yang salah kan, mesti dipelajari gitu kan. Kenapa gitu kan. Pak, banyak orang yang bilang di publik ya kan, bahwa Pak Prabowo itu jadi presiden saat kondisi ekonominya itu lagi buruk Pak gitu. Tadi Bapak bilang deflasi. Ini sebenarnya salah kebijakan dari awal atau bagaimana Pak cara ngelurusinnya susah Pak? Saya juga banyak di apa jangan ngomong begitu dong ini tuh nggak bisa. Saya bilang itu jangan bebannya kepada Pak Prabowo dong. Betul. Soalnya dipegang Pak Prabowo Jadi jelek Indonesia gitu. Jelek, Iya betul. Yang dulu ditutupin oleh buzzer atau kenapa nggak boleh dong saya bilang gitu. Memang kita mulai startnya ekonomi tidak baik-baik saja kok. Betul Pak. Saya bilang gitu. Ini lagi berat-beratnya Pak Prabowo. Betul. Nah kalau ditutupin bebannya ke Pak Prabowo semuanya. Betul. Bukan begitu. Pak Prabowo baru masa sebulan sudah bisa menimbulkan berbagai macam tanaman yang lama yang kurang bagus kan. Nggak boleh saya bilang. Kita sampaikan aja. Untuk menyampaikan ya jangan ragu-ragu lah. Sebenarnya Pak Prabowo di awal pelantikan itu cukup berbeda gitu dari sebelumnya gitu ya Bang ya, karena mention dengan sangat jelas kalau ekonomi itu jangan lihat data-data ekonomi aja karena itu bisa kemungkinan salah gitu. Coba lihat secara mikro gitu. Banyak orang-orang yang kategorinya menderita gitu. Iya benar. Entah karena kebijakan dari luar negeri atau mungkin dari dalam negeri sendiri gitu. Nah harusnya menteri-menteri juga nggak boleh ngelak gitu istilahnya ya Pak. Karena masih banyak yang tidak menerima nih kalau misalnya disebut daya belinya melemah atau ekonominya melambat gitu Pak. Ya gimana Bang, itu faktanya begitu ya Mike ya. Ya harus diakui saja lah bahwa memang sedang keadaannya seperti ini. Kita harus bersama-sama memikulnya, harus menjalankannya. Tapi kan juga harus seimbang. Jangan kalau lagi begini nggak mau diakui, nggak mau diakui, persoalannya itu juga. Ya nggak mau ngakui gimana Mike ya kan? Iya betul. Ya kan? Kita lihat di lapangan Tanah Abang sepi gitu betul, kan. Kita kan melakukan liputan-liputan ke itu Pak, dan memang kayak sih makanya gedung-gedung merkosong. Gedung-gedung merkosong betul. Bukan mau nyalahin presiden yang sekarang, tapi memang kayaknya dia mewariskan mendapat warisan. Iya, kondisi yang memang nggak cukup berat gitu lah Pak, maksudnya, dan memang harus diluruskan oleh tim-tim ekonominya gitu Pak. Begitu ya Pak ya, kalau Bapak lihat dari publik gitu ya. Ini kan baru sebulan nih Pak, baru start 2025, mungkin full kekuatan Pak Prabowo bakal keluar gitu. Kira-kira mau mulai dari mana nih Pak? Apakah membereskan kebijakan yang sudah direncanakan tapi salah, atau mau start dengan hal baru lain gitu Pak? Ya saya kira Pak Prabowo itu maunya itu smooth lah. Pelan tapi ada kepastian untuk mulai berubah gitu. Ya mudah-mudahan aja bisa berhasil dan ini kan kita berpacu juga dengan waktu loh. Iya Pak, betul Pak. Ya kan? Jadi walaupun mau smooth, insya Allah bisa jalan, tapi juga berpacu dengan waktu, ya, sebelum kejadian yang macam-macam. Karena tadi ada yang mulai tanda biru. Oh iya Pak, tanda biru Pak. Udah ceritanya itu semuanya gitu kan? Ya, itu harus para ekonom-ekonom, para mantan-mantan pejabatnya juga udah kayak begitu kan? Ya karena memang faktanya begitu, gitu. Jangan misalnya yang lagi menjabat aja daripada gelap mata, misalnya ini bagus semuanya, bagus semua. Kalau semua bagus kan nggak begitu juga. Betul. Terus kemarin waktu itu CNBC pernah bikin acara Economic Outlook ya kan, baru-baru itu ada Pak Burhanuddin Pak. Dia cerita soal APBN 2025, APBN pertamanya Prabowo itu nilainya 3.600 triliun. Tapi dia mengungkapkan fakta yang bikin kita tuh jadinya, wah gila,
Dari 3.600 triliun, 1.000 triliun buat bayar utang, Pak. Terus 1.000 triliun lebih lagi buat transfer ke daerah. Betul. Jadi Pak Prabowo cuma bisa modal 1.000 triliun, Pak. Nah, bagaimana Bapak ngelihatnya nih? Emang udah sedemikian kita, maksudnya susah gitu Pak? Apa gimana sih Pak kalau ngelihat ke angka gede tapi ternyata bayar utangnya juga gede gitu, Pak? Ya dari dulu kita sebenarnya sudah mengingatkan. Iya, ini Pak. kan kumulasi dari waktu-waktu yang lampau seperti Iya, itu. Pak. Memang ya kita sudah tidak banyak bisa memperbaiki lagi kembali masa lalu, tapi tetap saya selalu mengingatkan pada masa Orde Baru dan seterusnya, Pak Harto, Pak Habibie, terus Gus Dur, Megawati, segala ya, Pak. itu tidak ada utang sun, SBN, nggak ada. Nggak ada, Pak? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya, makanya dulu waktu Krismon, saya ingat dan menarik ini. Emang ini anak-anak muda kan nggak ngerti sejarah. Waktu Krismon dulu itu yang bermasalah bukan pemerintah. Karena Swastanya, Pak. Pemerintah tidak punya utang sun, tidak punya SBN, segala macam suku. Nggak ada, udah. Pokoknya utang adalah utang pemerintah. Hanya utang bilateral dan multilateral saja yang di bawah GGI atau kemudian menjadi CGI ya. Pak. Itu utangnya masih sangat terbatas. Itu kumulatif dari mulai Presiden Soekarno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, kumulatif itu nggak nyampe 1.000 triliun. Itu ratusan itu waktu itu ratusan triliun aja. Itu udah dibayar di itu utang numpuk-numpuk gitu aja. Karena dan utang itu pasti utang proyek. Buat pembangunan gitu Pak ya. Jadi bukan jelas gitu, jelas. Rekeningnya pun sendiri-sendiri. Ini proyek ini, rekeningnya sendiri. Ada penanggung jawabnya sendiri, pimpronnya sendiri, proyeknya sendiri, ya kan? Jelas. Dan waktu itu kita banyak digoda oleh mereka itu ya Goldman Sachs segala macam lah, tuh Merrill Lynch atau apalah ya. Utang aja kayak Amerika, kayak ini, pakai SBN, jadi ini itu. Kita nggak buat tergoda. Senior ini nggak tergoda. Pak Radius, Pak Marlin, Pak Mari, apa semuanya itu yang menjadi lambat. Kita jangan itu mau cari duit aja tuh. Untuk penjamin segala macam itu penjamin paling dapat ini aja tuh. Kita nggak mau. Kita mau kalau utang proyek itu kenapa kita masih mau utang proyek itu selain rekeningnya jelas, itu pasti untuk proyek ya jangka panjang, bunganya murah segala macam dan jumlahnya terbatas. Tapi kita dibujuk-bujuk menjadi SBN segala macam, kita nggak mau. Akhirnya ini tetap terus ditambah dengan SBN itu mulai dari zaman Bu Sri Mulyani, zamannya Pak SBY, ya, mulai, kata-kata gaya ini kan, saya pikir dia bergaya aja itu kan. Tadi kita udah bilang hati-hati, itu nanti utang tidak bisa tidak terkendali, ya, zamannya Pak Ali Wardana CS itu kita pada nggak ada yang mau karena nanti itu tadi ya syarat itu tidak terkendali, nanti bisa buat seperti sekarang ada buat THR, buat gaji, buat macam-macam kan itu utang itu kan karena datang dalam bentuk cash gitu ya, bisa diperuntukkan untuk banyak dan hal. Dan waktu ditanya awal-awal tuh, utang itu buat apa? Mana uangnya buat apa? Ya udah nyampur kan gitu, nggak bisa kayak dulu satu-satu kan, dulu jelas proyeknya apa gitu kan. Udah nyampur begitu rupa. Nah, hanya dipakai buat rutin, pengeluaran-pengeluaran yang jadi. Nggak boleh pengeluaran-pengeluaran itu. Utang itu harus ada sumbernya untuk membayar. Ya kan? Ini harus dikembalikan lagi kalau utang itu kembalikan ke zaman yang lampau. Nah, gimana caranya untuk ke sana? Nah, kalau utangnya udah mulai begini, akhirnya cepat membengkak kan kompetisi. Dan semua negara-negara yang mulai bisa bangkrut gara-gara politik populis yang keterlaluan. Populis yang keterlaluan ya. Ini gratis, ini dibayar, ini gratis. Akhirnya bengkaknya kayak Yunani, contohnya kan di Eropa kan, misalnya kayak gitu kan. Atau di Latin Amerika dulu kan. Betul. Argentina ya Pak ya, utangnya udah berapa itu Pak? Waduh, nggak boleh begitu. Jadi sekarang utangnya berapa? Sudah 8.000 lebih kan? Iya Pak. 8.000 lebih, 9.000 triliun. Itu berarti yang utang yang model Orde Baru dan sesudahnya itu tinggal 1.000 triliun aja kurang, paling 1.000 triliun kurang. Itu 8.000 itu. Bengkak bener kan? Akhirnya utangnya besar bener, tapi ya pertumbuhannya begitu-begitu juga. Nah itu Pak maksudnya Pak, jadi pertanyaan kita Pak, utang banyak tapi kok
Pertumbuhannya segitu-segitu aja. Ekonominya gitu-gitu yang aja, dulu Pak. yang zamannya Pak Harto dan seterusnya utangnya cuma segitu ya. Pertumbuhannya malah bisa sampai 7% gitu kan. Iya, Nah, betul. kita nggak pakai utang. Nah, itulah. Jadi ada yang salah kan mesti dipelajari gitu kan. Kenapa gitu kan. Itu yang definisi utang produktif kali ya Pak ya. Iya, karena ini utangnya tidak produktif, tapi berkonsumsi. Nah, kalau terus-menerus tadi yang dikatakan 1000 apa 1000. Betul, Pak. Ke daerah 1000 dibagi bayar utang dan bunganya segala macam. Ya, memang praktis selama ini kita tidak bayar utang dengan cara seperti itu. Praktis bayar utang itu dengan cara utang baru. Bunganya utang baru. Jadi tarik utang buat bayar utang. Bayar utang. Jadi makin dalam itu jurang gitu kan. Nah, ya ampun. Kalau kita bayar utang benar-benar pakai utang itu ya 45% dari pendapatan negara ya bankrupt sekarang langsung. Iya betul. Kita harus gede jul. Ini berarti harus diperbaikin dong Pak cara ngutang ini Pak. Iya, pelan-pelan harus Pak. diperbaiki serius ini, serius. Wah, PR Pak Prabowo berarti nggak mudah Pak. Nggak mudah memang. Pak, terus kalau tadi menarik juga tuh Pak Fuad bilang kalau zaman Pak Harto utang sedikit tapi ekonomi bisa tumbuh sampai bahkan kata Pak Prabowo bisa 8% namanya. Itu gimana Pak? Bisa cerita Pak dikit Pak? Gimana sih Pak cara tanpa utang kok bisa ekonominya tumbuh tinggi malah Pak? Kalau saya lebih dramatisasi lagi, ini benar-benar kejadian. Iya Pak. Sebetulnya utang itu pun Pak Harto waktu itu Pak Harto kan orang kuno lah, saya termasuk orang kuno juga. Kan? Pak Harto bilang, ini kan utang-utang itu kan memang pedagang selalu nganggap utang itu nggak ada masalah. Iya Pak. Ya kan, karena nggak bayar ya udah, kalau dia kan begitu. Nggak bayar ya udah, kan rugi aja palingan begitu. Kita utang itu betulnya nggak perlu, tapi kan para ekonom menggiring Pak Harto. Ya udah Pak Harto utang tapi dibatasi Pak Harto. Jadi makanya saya dulu suka pernah menulis sama dia, sudahlah hidup berdampingan Soehartonomics dengan Wijoyonomics. Dua hidup berdampingan secara damai. Soehartonomics berbicara mengenai ekonomi kerakyatan, ya kan. Di petani begini, kalau petani, wah udah kayaknya cocok udah Pak Harto kan bicara itu. Nah Pak Wijoyo bicara penanaman modal asing, pinjaman luar negeri, kayak gitu loh, faktor apa kok ekonomi pasar modal, ya udah hidup berdampingan secara damai, jalan maju sama-sama, tapi itu ekonomi juga bisa tumbuh dengan lumayan baik lah ya waktu itu, nggak macam-macam, tapi semua serba terkendali, gitu kan. Nah sekarang ini kan memang sudah jadi lepas kendali, ya, kayaknya kayak udah senang benar gitu. Dulu bagaimanapun juga masih dipegang loh pasal 33 dilaksanakan itu. Cuman waktu itu laksanaan pasal 33 ya di mana memang baru pada minyak saja. Minyak ada dulu kontraktor production sharing ya, undang-undang Pertamina segala macam itu ya. Undang-undang nomor 8 tahun 71 bagi hasil ya Pak ya. Hasil. Itu sebetulnya itu pasal 33 itu untuk semua hasil-hasil bumi termasuk tambang, batu bara, ini nikel segala macam, harusnya untuk semuanya itu. Nggak boleh untuk minyak saja, migas saja. Tapi waktu itu ini belum sempat tergarap lah karena waktu itu masih kecil. Benar baru masih kecil loh, tambang-tambang itu belum digarap kayak sekarang, ya kan. Orang kan ada agresif bener lah. Nah, ini menarik juga ya. Benar itu juga mestinya begitu. Nggak bisa, makanya orang kaya luar biasa kayanya ini sekian satu orang megang sekian persen tanah, bukan tambang. Nggak bener itu, terus terang aja. Maaf ngomong aja itu nggak bener. Harusnya itu dipakai undang-undang seperti model kontraktor production sharing. Ini 65 apa 85 gitu untuk negara gitu. Itu punya negara kok. Itu undang-undang pasalnya ada, konstitusional. Dan negara harusnya lebih besar ya Pak, dapatnya daripada ngutang ya Pak ya. Iya, mereka kaya raya bener tuh boleh makin susah diatur. Betul. Devisanya di mana, di luar negeri. Oh iya betul. Sekarang lagi Pak Prabowo bagaimana lagi narik devisa lagi. Aduh. Harus tegas lah, terus terang aja. Pak Fuad, untuk APBN. Sekarang kan ada pembagian yang cukup saklek gitu Pak, antara daerah dan pusat gitu. Kalau menurut Pak Fuad sendiri sebenarnya pola pengaturan transfer uang itu lebih baik diserahkan aja ke daerah atau memang pusat aja gitu yang perlu ngontrol gitu Pak? Wah, itu perlu distudi lagi lah. Tapi begini sih ya, saya lihat itu ketika terjadi desentralisasi cukup luas, besar-besaran. Dulu kan harapannya desentralisasi itu
mereka yang akan lebih ngerti daerah, segala ngerti rakyatnya di setempat segala macam lah. Tapi kan ternyata dalam prakteknya setelah dilakukan desentralisasi dilepas, ya macam-macam banget itu ya, karena faktor politik memang ada ya. Tapi akibatnya pokoknya desentralisasinya itu nggak karu-karuan. Betul. Terus terang aja. Misalnya sampai pun hasil tambang overlap ngasihnya izin kemana-kemana, sawit double, rebutan rakyat di ini segala macam. Karena untuk penggunaan aja misalnya lebih banyak untuk bayar gaji PNS segala macam ketimbang buat rakyatnya sendiri gitu ya Pak. Jadi kayaknya mesti dilihat lagi tuh desentralisasinya itu. Kalau kayak begitu caranya kayaknya belum, maaf ngomong ya, belum siap. Dari gitu. Daerahnya belum siap karena uangnya cukup banyak, sampai 1.000 triliun. Banyak. Kalau saya dikelola dengan benar kan harusnya ekonominya tumbuh kan Pak. Apalagi sekarang banyak yang ditaruhnya cuma di bank doang. Iya itu dia. Jadi makin ya itu tadi populis itu. Misalnya sekarang di Jakarta ada yang teriak ya 1 RW 1 miliar ya. Ya kan itu kan ya bagian daripada populis itu yang suka nggak jelas penggunanya maunya untuk apa gitu loh. Itulah. Pak, saya mau tanya terakhir aja nih Pak, mumpung ada Pak Fuad di sini. Jadi sebenarnya ekonomi kita bisa tumbuh tinggi Pak, kayak waktu zaman Pak Harto ya Pak. 8%, 7%, 8% ya Pak, tanpa utang, dengan pengelolaan sumber daya yang tadi Pak Fuad bilang bagus gitu Pak. Apalagi kita kan negara kaya banget Pak, sumber daya itu kan yang diungkapkan. Kalau nggak kaya kita udah bangkrut. Iya Pak, yang diungkapkan sama Pak Prabowo yang bikin kita itu terharu waktu pidato pelantikan kan, pidato pelantikan itu luar biasa kan Pak Prabowo. Jadi itu memang benar ya Pak, kita bisa mengembalikan ekonomi kita on track seperti yang dulu ya Pak. Iya. Ya seperti contoh ngomong itu China ya. China itu udah terpuruk kan kasarnya begitu. Sampai ada revolusi kebudayaan, ada macam-macam mungkin dia nggak ngalami ya. Tahun 75 udah banyak begitu. Udahlah kayaknya hancur bener gitu. Iya betul kan bisa melejit, jadi masih ada harapan. Kalau kita ngambil contoh negeri besar kayak begitu. Jadi kalau kita benahin benar, cuma untuk pembenahan benar ya sebagai kalimat penutup saya juga. Iya Pak. Untuk bisa benar itu kita harus reformasi hukum, harus tegas, tidak boleh main-main reformasi hukum. Kalau reformasi hukum tidak dilaksanakan, tidak ada negara yang kaya, tidak ada negara yang benar-benar maju karena korupsi, karena pelanggaran hukum lah, baik narkoba maupun penyelundupan ilegal maupun korupsi sekarang nggak bisa. Hukum tegakkan benar. Nah, pusatnya hukum itu harus dibenahin juga. Kalau nggak nonsen lah bagi saya. Menarik terima kasih. Menarik sekali. Pak Fuad, terima kasih banyak nih. Sobat Cuan akhirnya bisa tercerahkan, tapi kita berharap obrolan sama Pak Fuad nggak sampai di sini aja. Mungkin kapan-kapan kita nanti bisa setelah ini tayang gitu ya, tanya ke Sobat Cuan, kira-kira mau nanya apa lagi sama Pak Fuad. Pak Fuad ini kebetulan adalah pelaku ekonomi dari zaman Orde Baru sampai sekarang, jadi tahu seluk-beluk ekonomi dan pengelolaan ke depan, bukan gitu Mike? Betul ya. Pak Fuad, makasih. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol soal rencana kenaikan tarif PPN 12% di 2025 ya. Semoga pro kontra ini bisa didengar oleh para pengambil kebijakan dan kira-kira memberikan keputusan yang baik untuk ekonomi dan untuk masyarakat secara keseluruhan ya Pak Fuad ya. Jangan sampai kita mengambil kebijakan tapi nanti akhirnya malah timbul protes di mana-mana, ekonomi akhirnya tidak berjalan. Pak Fuad, terima kasih banyak Pak atas nama Cuap-Cuap Cuan sudah hadir di sini Pak. Semoga jangan kapok ya Pak, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Terima kasih Michael juga untuk insight dan bantuannya. Terima kasih untuk Sobat Cuan lainnya. Terima kasih sudah setia untuk menyaksikan podcast Cuap-Cuap Cuan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Wahyu Daniel, izin pamit. Bye-bye. Bye.